Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia nikmat, kesehatan, kemudahan dari Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yaumil akhir nanti kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak. Amin. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan, Al-Ustadz Abu Muhammad hafizahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan, wa marhaban bikunna, ahwat wa umahati fillah yang telah hadir di kajian siang hari ini secara offline maupun online. Semoga kebersamaan kita meskipun terpisah jarak dan tempat tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, marhaban bikunna kepada segenap media partner yang sudah hadir di kajian siang hari ini. Baik Ahwat, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam bermajlis. Yang pertama, mari kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Rabbuna Jalla Jallahu. Yang kedua, mempersiapkan hati serta berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mempersiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Yang keempat, jaga adab bermajelis ilmu, mengingatkan kepada ahwat semua mempersiapkan video dan buku agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Yang kelima, Thalibah dipersilakan bertanya melalui chat Zoom. Demikian tata tertib kajian hari ini. Mohon untuk semuanya memperhatikannya. Ya, tamam ya Ahwat. Pada kajian siang hari ini yang bertema mengenali kebesaran Allah dan keagungan para malaikat. Tapi sebelumnya izinkan Anda membaca profil singkat beliau. Abu Muhammad Syihabuddin Al-Atsari, alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan Ilmi Al-Madinah Surakarta, pengajar Pondok Pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin, pengasuh serial belajar Tauhid Hijrah APP, penasihat Lembaga Kemanusiaan Syirka Ta'awuniyah Bagan Batu, pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah dan Yayasan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau pengisi kajian tetap di beberapa kajian di beberapa masjid di Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik, ahwati fillah, kita tunggu Al-Ustadz Abu Muhammad di kajian pada siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita mengenali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala melalui keagungan para malaikat. Nah, kita kemarin terakhir membicarakan tentang al-malaika al-hafizun, malaikat-malaikat penjaga. Nah, malaikat-malaikat penjaga, maksudnya malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, untuk menjaga anak manusia. Mereka disebut dengan muaqibat, juga disebut dengan hafizun. Muakibat artinya yang senantiasa mengiringi. Ya, sementara hafizun artinya yang menjaga. Nah, jadi bersama kita itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengiringi dan menjaga kita. Kemarin terakhir Syekh Fadilullah Ta'ala membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum selesai kita baca. Nabi SAW mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahari. Kata Nabi SAW, para malaikat itu bergantian menjaga kalian. Nah, para malaikat itu bergantian menjaga kalian. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian di siang hari dan ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian di malam hari. Jadi malaikat yang bertugas untuk menjaga kita di siang hari dan di malam hari ini adalah dua kelompok malaikat yang berbeda. وَيَجْتَمِعُونَ فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ وَالصَّلَاةِ الْعَصْرِ. Kemudian kedua kelompok malaikat ini, malaikat yang berjaga malam hari dan malaikat yang berjaga siang hari, mereka ini ketemu di bumi. Ya, ketemu di bumi, ketemunya di mana? Ketemunya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sholat fajar atau sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Maksudnya, ya pada waktu subuh itu malaikat-malaikat yang berjaga di malam hari masih berada di bumi. Ya, malaikat-malaikat yang berjaga malam hari masih berada di bumi. Kemudian malaikat-malaikat yang akan berjaga di siang hari, mereka sudah turun ke bumi. Maka keduanya bertemu di bumi. Di masjid dia sholat subuh bersama kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian pada waktu asar, kalau pada waktu asar itu malaikat-malaikat yang berjaga siang hari masih di bumi. Sedangkan malaikat-malaikat yang akan berjaga pada malam hari sudah turun ke bumi. Maka kedua kelompok malaikat ini juga bertemu di masjid. Nah, sholat bersama kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum", setelah matahari itu terbit, naiklah ke langit malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian. Nah, setelah matahari terbit, naiklah ke langit malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian, yang berjaga malam. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Setelah mereka sampai di langit, mereka ditanya oleh Rabb mereka. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya, tentang anak manusia, tentang kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka dibandingkan malaikat-malaikat ini. Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Ya, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka itu sedang sholat.
dan sebagaimana kami datangi mereka kemarin dalam keadaan mereka juga sedang sholat. Nah, ini kaum muslimat yang disebut dengan al-malaikah al-hafidhun, malaikat-malaikat penjaga. Nah, malaikat-malaikat penjaga. Jadi di bumi ini banyak malaikat Allah. Nah, di bumi ini banyak malaikat Allah yang Allah tugasi untuk menjaga kita minal mu'diyat, menjaga kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Nah, menjaga kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Kalau kemudian ternyata kita tertimpa musibah, itu semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillahi. Bersama manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti, yang menjaganya dari arah depannya dan dari arah belakangnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa idza jaa qadarullah walau anhu. Dan apabila telah datang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat-malaikat penjaga ini menyingkir darinya, meninggalkannya untuk berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya ke muka bumi ini untuk menjaga anak manusia, menjaga kita. Dan mereka terdiri dari dua kelompok. Ada yang bertugas berjaga di siang hari dan ada yang bertugas berjaga di malam hari. Kondisi seperti ini atau keyakinan seperti ini seharusnya menumbuhkan yang namanya al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah keyakinan dan kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di samping kita, di depan kita, di belakang kita itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kemudian terkhusus bagi para laki-laki, ya, khusus bagi kaum laki-laki, hadis yang mulia ini menjadi dalil bagi mereka untuk yang ekstra di dalam menjaga sholat fajar dan sholat asar, menjaga sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat subuh dan sholat asar itu dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat zuhur, kemudian sholat maghrib dan sholat isya itu juga didatangi oleh para malaikat. Malaikat itu sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, sholat 5 waktu mereka bersama kaum muslimin. Hanya saja yang ikut sholat bersama kaum muslimin pada sholat subuh dan sholat asar itu jauh lebih banyak. Kalau sholat isya dan kemudian sholat maghrib dan sholat isya itu hanya dihadiri oleh malaikat-malaikat malam. Kemudian kalau sholat zuhur hanya dihadiri oleh malaikat-malaikat siang. Sementara sholat fajar atau sholat subuh dan sholat asar itu sholat dihadiri oleh malaikat siang dan juga malaikat malam. Nah, sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu ada seorang dosen UI, ya, dosen ilmu komunikasi UI, namanya siapa? Namanya Ade Armando. Nah, Ade Armando mengatakan di Al-Quran itu tidak ada dalil tentang sholat 5 waktu. Ini kata Ade Armando, ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil sholat 5 waktu. Betul nggak itu, Bu? Ada nggak dalilnya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Ada. Ya, dalilnya adalah surah Al-Isra ayat yang ke-78. Ya, surah Al-Isra ayat yang ke-78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aqimis sholata
liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah." Tegakkanlah salat. Ya, ini perintah untuk menegakkan salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Ketika matahari telah terbit. Ketika matahari telah terbit. Berarti setelah subuh dan sebelum matahari terbit itu tidak boleh salat. Ya, selesai subuh sampai terbitnya matahari atau sebelum terbitnya matahari itu tidak boleh sholat. Di sini Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkanlah sholat setelah terbitnya matahari. Ila qasaqil laili, dan setelah datangnya waktu malam. Ya, ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengetahui, yang paling memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Karena yang beliau disebut sebagai mufassirnya para sahabat, juru tafsirnya atau ahli tafsirnya para sahabat. Ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan firman Allah liduluki syamsi, ketika matahari sudah terbit, ini dalil untuk sholat siang. Ya, ini dalil untuk sholat siang. Sholat siang itu adalah sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian bila ghasaqil laili, dan setelah datangnya malam, ini dalil untuk sholat malam. Sholat malam itu sholat setelah matahari tenggelam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Tunggu ya. Jadi sholat siang hari, sholat setelah terbitnya matahari itu ada dua, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian sholat malam hari, yaitu sholat setelah tenggelamnya matahari itu juga ada dua, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ditambah satu lagi wa Qur'an al-fajri, dan sholat ketika fajar itu terbit. Berarti sholat fajar atau sholat subuh. Nah, atau sholat subuh. Berarti di sini ada dalil kewajiban sholat 5 waktu. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sholat itu 5 waktu, tetapi secara makna ini menjadi dalil wajibnya sholat 5 waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata, tegakkanlah salat liduluki syamsi, setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari, setelah datangnya waktu siang, yaitu salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil laili, dan setelah datangnya malam, yaitu setelah tenggelamnya matahari, itu adalah salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'anal fajri, dan salat ketika apa? Ketika fajar itu terbit. Kemudian Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Ya, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan atau dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menamai salat fajar atau salat subuh dengan Quran fajar. Quran itu artinya bacaan. Ya, salat fajar atau salat subuh di dalam ayat yang mulia ini disebut sebagai Quran fajar. Ya, bacaan di waktu fajar. Sebabnya kata para ulama, ya, pada waktu sholat subuh itu disunnahkan, dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran. Ya, pada waktu sholat subuh itu dianjurkan atau disunnahkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran, melebihi bacaan Al-Quran pada sholat-sholat yang lainnya. Alasannya kenapa? Karena bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dalam jumlah yang lebih banyak. Tadi sudah disebutkan
Ya, malaikat siang dan malaikat malam itu ketemu di bumi pada dua waktu sholat. Sholat asar dan sholat subuh. Bedanya kan kalau pada sholat asar itu bacaan Al-Quran tidak diperdengarkan. Ya, pada sholat asar itu bacaan Al-Quran tidak diperdengarkan, sedangkan pada sholat subuh bacaan Al-Quran itu diperdengarkan. Makanya dianjurkan untuk memperpanjang, melebihkan bacaan Al-Quran, ya, melebihi bacaan pada sholat-sholat yang lainnya, karena bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu didengar dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, selesai itu ya. Ini pembahasan tentang al-mu'aqibat dan al-hafidun, malaikat-malaikat yang senantiasa mengiringi kita dan senantiasa menjaga kita minal mu'diyat, dari segala sesuatu yang berpotensi membahayakan kita. Jadi Bu, kalau kita ini dalam keadaan baik-baik saja, berangkat dari rumah, nyampe ke masjid ini, selamat, Alhamdulillah, itu kita harus meyakini, ya, di antara sebabnya adalah penjagaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur malam sampai bangun lagi baik-baik saja, tidak ada apa-apa yang membahayakan kita. Itu juga merupakan salah satu bentuk penjagaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini semua harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun melalui penjagaan malaikat-malaikatnya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Wa minhum malaikatun wa minal malaikati man huwa muwakkalun birrahmi wasya'ni an-nutfati. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara para malaikat itu ada yang Allah tugasi. Nah, ada yang Allah tugasi ke dalam rahim wanita dan mengurusi isi rahim wanita. Nah, ini al-muwakkal birrahmi, malaikat-malaikat yang bertugas atau ditugasi mengurus rahim wanita dan apa yang ada di dalam rahim wanita. Karena di hadis dari Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya sudah pernah kita bacakan, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian difokuskan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya setetes air. Setetes air yang kental. Ya, setetes air yang kental, perpaduan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Ini 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, setetes air. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah berlalu waktu 40 hari yang kedua, ya, 40 hari yang kedua seseorang itu dalam bentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ya, biasanya terjemahannya seperti itu, alaqah. Dan para ulama mengatakan alaqah maksudnya adalah muta'allaq. Muta'allaq itu sesuatu yang tersangkut atau menempel. Karena pada 40 hari kedua kehamilan, awalnya manusia itu seperti jaring laba-laba. Seperti jaring laba-laba yang berwarna merah. Karena itu adalah darah. Di mana jaring laba-laba ini semakin lama semakin menebal, kemudian bertemu satu dengan yang lainnya. Ya, jaring-jaring tersebut yang mirip benang-benang itu
semakin lama semakin menebar, kemudian berjumpa satu dengan yang lainnya, membentuk gumpalan darah. Dan gumpalan darah ini tersangkut atau menempel di dinding rahim, ya, menempel di dinding rahim. Makanya dikatakan alaqah, sesuatu yang menempel atau tersangkut. Dan kalau gumpalan darah ini tidak melekat dengan cukup kuat di dinding rahim, maka gumpalan darah ini akan gugur. Itulah yang dikenal di dalam kehidupan sehari-hari sebagai keguguran. Ini 40 hari kedua. Selesai 40 hari kedua, berarti 80 hari. Untuk 40 hari yang ketiga, dari usia 81 hari sampai 120 hari, seorang manusia itu dalam bentuk mudghah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Segumpal daging sekepalan tangan. Nah, dari kata mudghah. Maldhogo itu artinya mengepali makanan, ya, sebelum dimasukkan ke dalam mulut. Ini 40 hari ketiga. Tsumma yursadu ilaihil malak. Setelah sempurna usia kehamilan itu 120 hari atau 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus ke dalam rahim itu seorang malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus ke dalam rahim itu seorang malaikat. Tugasnya ada dua. Yang pertama fayanfukhu fihi ruha. Yang pertama, malaikat ini meniupkan ruh ke gumpalan daging tadi. Setelah ditiupkan padanya ruh, maka dia menjadi yang namanya insan alias manusia. Maka kalau daging ini gugur setelah hari itu, dia dihukumi sebagai mayit. Nah, dia dihukumi sebagai mayit dan berlaku baginya hukum-hukum jenazah. Tetapi kalau dia gugur sebelum genap kehamilan itu 120 hari atau 4 bulan, yang gugur darinya itu bukan mayit dan tidak berlaku baginya hukum-hukum jenazah. Karena yang namanya mayit, mayit itu berasal dari kata mata yang mutu. Mata yang mutu artinya mati. Mati itu secara bahasa artinya yang sebelumnya memiliki roh kemudian kehilangan roh. Itu namanya mati. Iya. Nah, sementara gumpalan daging ini sebelum 120 hari dia belum memiliki roh. Maka dia tidak mungkin dihukumi sebagai mayit. Karena mayit itu adalah yang kehilangan roh setelah sebelumnya memiliki roh. Berarti sebelum 120 hari atau 4 bulan, nah, apa yang dikandung di dalam rahim wanita itu belum bernama insan, belum bernama manusia. Kalau kemudian gugur, dia tidak dihukumi sebagai mayit dan tidak berlaku baginya hukum-hukum jenazah. Walaupun benar ya, usia 2 bulan, 3 bulan itu sebagian anggota tubuh sudah berfungsi, sudah ada detak jantungnya, ya sudah ada ini dan itu. Tetapi bukan berarti dia hidup. Karena itu dia masih menjadi bagian dari kehidupan ibunya. Nah, kemudian itu yang pertama, meniupkan roh. Wa yu'maru bi'arba'in kalimatin. Tugas yang kedua dari malaikat ini adalah menulis untuknya, menulis untuk janin ini 4 ketentuan takdirnya. 4 ketentuan takdirnya. Nah, yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Yang ditulis untuk si mayit ini adalah yang pertama rezekinya. Nah, rezekinya dia miskin atau dia kaya. Termasuk bagian dari rezeki adalah pasangan, ya. Pasangan itu rezeki, Bu. Nah, pasangan itu rezeki. Kemudian anak keturunan itu rezeki. Iya, baik tidaknya pasangan kita, baik tidaknya anak keturunan kita, itulah rezeki kita. Itulah rezeki kita. Kalau kita menginginkan kebaikan pada pasangan kita, pada anak keturunan kita, jalannya cuma satu saja. Apa itu? Kita memantaskan diri. Memantaskan diri
untuk memiliki pasangan yang lebih baik, untuk memiliki anak keturunan yang lebih baik. Jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, keturunan kita dengan keturunan orang lain. Itu namanya membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Itu bagian dari istidrak. Istidrak itu komplain, ya, komplain dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yubtadu rizquhu atau yabtubu rizquhu. Yang pertama yang ditulis untuknya adalah rezekinya. Nah, yang ditulis untuknya adalah rezekinya. Nah, sejak hari itu sampai nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki di sini maksudnya rezeki dunia. Maka seseorang itu juga tidak akan mungkin meninggal dunia, tidak mungkin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum habis jatah rezeki dunianya. Nah, dan habisnya rezeki dunia itu bersama dengan yang kedua, buat ajal. Ditulis juga untuknya ajalnya. Masih ingat Bu, ajal itu apa Bu? Ajal itu batas waktu. Nah, yang pertama yang ditulis untuk si janin ini adalah rezekinya, yang kedua ajalnya, batas waktunya, maksudnya umurnya. Dan keduanya ini saling berkaitan. Rezeki dengan ajal itu saling berkaitan. Ajal itu datangnya setelah habis jatah rezeki dunia seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruhal qudus nafakha fi rawhi. Kata beliau, sesungguhnya Ruhul Qudus, Ruh yang suci, yakni Jibril alaihissalam, telah membisikkan ke dalam hatiku, telah mewahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan oleh Jibril? Anna nafsa lan tamuta hatta yastabila rizquha. Sesungguhnya satu jiwa, sesuatu yang bernyawa itu tidak meninggal dunia, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sempurna rezekinya. Jadi sebenarnya kematian itu sebabnya satu saja. Nah, apa sebab kematian? Habis rezeki dunianya dan sampai ajalnya. Cuma itu saja. Adapun masalah penyakit, kecelakaan itu hanya wasilah. Wasilah artinya sarana yang Allah jadikan untuk menghantarkannya pada kematiannya, pada ajalnya. Adapun penyebab dari kematian ya sebenarnya sampainya ajal dan habisnya rezeki dunia seorang hamba. Karena kematian itu tidak mengenal penyakit tertentu, tidak mengenal penyakit tertentu, tidak mengenal usia tertentu, tidak mengenal tempat tertentu, juga tidak mengenal kejadian-kejadian tertentu. Kematian itu kaitannya hanya dengan ajal dan rezeki dunia. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, yang dicatat untuknya adalah amalannya. Dia bagian dari orang yang saleh atau orang yang saleh, orang yang baik atau orang yang buruk. Wasyaqiyyun aw sa'idun. Ini yang keempat. Kemudian dia bagian dari orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ini Bu ya. Dan ini malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugasi untuk mengurusi rahim dan isi rahim. Selesai. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan jenis-jenis dan amalan-amalan para malaikat adalah beliau mengatakan wa minhum malaikatun muwakkaluna biqabdil arwah. Di antara para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mencabut arwah. Nah, di antara para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mencabut arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Iya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61, hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Hingga apabila salah seorang di antara kalian dihampiri, dijemput oleh kematian, maka dia akan diwafatkan, dia akan dimatikan oleh rasul-rasul kami.
atau oleh utusan-utusan kami, dan mereka itu tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasanya apabila salah seorang di antara kita sudah sampai ajalnya, dihampiri oleh kematiannya, dijemput oleh kematiannya, yang akan mematikannya adalah Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah yang tidak pernah lalai dari tugas-tugas mereka. Ini yang pertama. Kemudian di dalam surah Sajdah ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, merekanya adalah orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Katakan kepada mereka yang akan mewafatkan kalian, yang akan mematikan kalian adalah malakul maut, malaikat maut atau malaikat kematian. Alladzi wukila bikum, yang diutus kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabb kalian sajalah kalian itu akan dikembalikan. Jadi di sini, Bu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama mengatakan bahwa yang mematikan kita itu adalah utusan-utusannya, ya, dari kalangan malaikat. Sementara pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang akan mematikan kita adalah malaikat maut. Terus bagaimana mengkompromikan kedua ayat yang mulia ini? Nah, mengkompromikannya adalah kata penulis, "Famalakul mauti lahu a'wadun minal malaikah." Itu artinya adalah bahwa malaikat maut atau malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa, dia itu memiliki awan, memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat juga. Apa tugasnya? Yastakhrijuna ruhal 'abdi min jismihi hatta tablugha al-qulqumah. Tugasnya adalah mencabut ruh seorang hamba dari jasadnya sampai mencapai ke kerongkongannya. Ya, yastakhrijuna ruhal 'abdi min jismihi. Tugasnya adalah mencabut ruh, ya, atau mencabut nyawa seorang hamba yang telah sampai ajalnya, ya, ruhnya itu dicabut dari jasadnya hatta tablugha al-hulqum, sampai mencapai ke kerongkongan. Fayatanawaluha malakul maut. Setelah sampai di kerongkongan baru kemudian diambil oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut itu ketika mencabut nyawa tidak sendirian. Dia dibantu oleh sekelompok malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terdiri dari dua kelompok. Yang pertama namanya malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmah, itu yang membantu malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kelompok yang kedua adalah malaikatul adab, malaikat-malaikat adab, yang membantu malaikat maut mencabut nyawa orang kafir dan orang yang berdosa. Yang pertama tadi, ya, malaikat rahmah itu disebut dengan an-nasyita, yang kedua disebut dengan an-nazi'at. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat yang pertama dan kedua dari surah An-Nazi'at. Allah mengatakan wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashqa. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, itu an-nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kemudian wan-nasyitati nashqa, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Itulah malaikatur rahmah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Kata Nabi, siapa yang
mencintai, siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga menyukai perjumpaan dengannya. Sebaliknya siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci untuk berjumpa dengannya. Coba ya, siapa yang suka perjumpaannya dengan Allah, Allah juga menyukai perjumpaan tersebut. Dan siapa yang membenci untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanaqra al-mauta." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini membenci kematian. Ya, sesungguhnya kami ini membenci kematian. Kami ini tidak menyukai kematian. Paham maknanya, Bu? Berarti maknanya adalah bahwa seseorang itu tidak mungkin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Ya, sementara tadi dikatakan oleh Nabi, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga suka untuk berjumpa dengannya. Dan kebalikannya, siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga benci untuk berjumpa dengannya. Sementara kami tidak menyukai kematian. Kami membenci kematian. Nah, apakah kami terancam dengan siapa yang benci berjumpa dengan Allah? Allah juga benci berjumpa dengannya. Inna lanakrah al-mauta. Kata Aisyah, sesungguhnya kami ini benar-benar membenci kematian. Kami ini tidak ada yang menyukai kematian. Ibu suka untuk mati atau tidak, Bu? Hah? Nah, kemudian Nabi mengatakan laisa kadzalika, bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Kalian manusia, kalian membenci kematian, kalian tidak menyukai kematian. Itu biasa. Itu sesuatu yang manusiawi. Walakin al-mu'min idza hadarahu al-maut busyira bimaghfiratin minallahi wa rahmatihi. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu apabila dia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan dalam tekanan sakaratul mautnya, dia itu akan diberi berita gembira. Dia akan diberi berita gembira, akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahinaidin laisa syai'un ahabba ilaihi illa amamahu. Maka ketika itu tidak ada yang lebih dia sukai. Tidak ada yang lebih dia cintai kecuali apa yang sudah ada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya? Kematiannya. Kemudian ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita tidak ingin mati, bahkan kita benci untuk mati. Tapi siapapun di antara orang-orang beriman, kalau memang sudah dekat kematiannya dan dia didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan Allah dan kemuliaan dari Allah, pasti dia lebih mencintai mati daripada hidup. Nah, siapa yang memberi berita gembira? Yang memberi berita gembira adalah malaikat maut. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-18 surah Al-Fajr. Bagaimana, Bu? Ayat 18 surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu perkataan malaikat maut ya kepada ruh orang yang beriman dan bertakwa. Apa kata malaikat maut? Kata malaikat maut, ya ayyuhan nafsul al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, maksudnya tenang di atas ketaatan, tenang di atas ketakwaan. Irji, pulanglah engkau. Nah, pulanglah engkau. Kemana? Ila rabbiki, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Radiyah.
dalam keadaan engkau ridha, engkau suka, engkau cinta untuk berjumpa dengan Allah. Maradiyah dan engkau juga diridhai oleh Allah. Allah ridha, Allah suka dan Allah cinta untuk berjumpa dengan. Ini keberuntungan seorang hamba. Ketika sakaratul maut dia datang kepadanya, kematian menghampirinya, dia mendapat berita dari malaikat maut bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak ada yang lebih dia cintai kecuali apa yang sudah ada di dalam kematiannya, ampunan Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau yang sudah meninggal dunia itu adalah orang-orang kafir dan para pendosa. Yang akan datang kepadanya adalah an-nazi'ah, malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan atau sebelum itu. Itu tadi di dalam ayat Al-Quran. Kalau di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis Al-Barra Ibnu Azib yang dahulu kita baca, malaikat maut akan berkata kepada ruh orang yang beriman, ya ayyuhan nafsu at-thayyibah. Ini bedanya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kalau di dalam hadis Nabi dikatakan ya ayyuhan nafsu at-thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Nah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau dari jasadmu. Ya, keluarlah engkau dari jasadmu. Terus kemana? Ila magfiratin minallahi wa ridwan, menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju, maka ruhnya keluar dari jasadnya. Seperti apa keluarnya? Tasilu kama tasilu qatrah fi as-sirah. Keluarnya itu mengalir. Ya, keluarnya itu mengalir. Seperti apa mengalirnya? Seperti mengalirnya air dari mulut penampungan air. Makanya malaikat yang mencabut nyawa disebut dengan an-nasyitah. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kenapa? Karena ruhnya memang nurut ketika disuruh keluar dari jasadnya, enggak membantah, ya. Maka disebut dengan an-nasyitah, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, takhruju min jasadihi sahlatan muqadatan mustabsyiratan. Ruh orang yang beriman dan bertakwa ini keluar dari jasadnya sahlah, dengan mudah, munqadah, menurut perintah malaikat Allah Subhanahu wa taala, mustabsyirah, karena dia mendapat berita gembira. Wa in kana al-badan qad yata'allam, meskipun mungkin saja badannya itu kejang-kejang, badannya itu mengalami kesakitan, wajar itu, Bu. Wajar. Kejang-kejang itu adalah efek berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, tetapi kalau dia benar, kalau dia adalah orang yang bertakwa, maka ruhnya itu akan keluar dari jasadnya dengan mudah, mengalir seperti mengalirnya air dari mulut penampungan air. Sementara kalau yang hendak meninggal dunia adalah orang yang kafir atau orang yang berdosa, yang akan datang kepadanya adalah malaikatul adab, malaikat-malaikat adab. Nah, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Al-An'am ayat yang ke-93. Apa kata Allah? Allah mengatakan walau tara idh dhalimuna fi ghamratil maut. Seandainya engkau wahai Muhammad bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang dolim itu ketika mereka dalam tekanan sakaratul maut, ketika mereka dijemput oleh kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, ya, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya itu memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna bi'adabil qul. Nah, keluarkan roh-roh kalian. Hari ini juga kalian diberi balasan dengan adab yang menghinakan. Itu yang datang kepada
kepada orang kafir dan orang berdosa. Malaikat-malaikat yang memukulnya. Nah, kemudian mengancam bahwasanya dia akan mendapat apa? Mendapat adab yang menghinakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an. Sementara di dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan ketika malaikat maut musuhnya memerintahkan ruh orang yang kafir dan berdosa untuk keluar dari jasadnya, apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah engkau dari jasadmu. Ila sukhtil ladzi wa ghadabi, menuju kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Fata'ba an takhruja, maka ruhnya itu enggan untuk keluar dari jasadnya. Fatafarraqat fi jasadihi, bahkan ruhnya itu fatafarraqat, menyebar di seluruh jasadnya, mencengkeram jasadnya itu dengan sekuat-kuatnya. Dia tidak mau berpisah dengan jasadnya. Dia takut mati. Dia takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayantazi'uha, maka kemudian malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya yantazi'uha, menariknya dengan sekuat-kuatnya. Yantazi'uha. Makanya malaikat-malaikat itu disebut dengan an-nazi'ah. Kama yuntazza'u as-sufut, kama yuntazza'u as-sufut min as-suq al-mablun. Seperti apa? Seperti besi pemanggangan daging yang ditarik dari kain wool yang sedang basah. Kain wool, atau kain wool itu kain terbuat dari bulu domba. Ya, kalau kain wool ini masih apa? Masih basah. Kemudian ditaruh di atasnya besi yang panas. Setelah itu ditarik, bagaimana keadaannya, Bu? Maka bulu-bulu itu akan ikut tertarik. Seperti itulah keadaan orang-orang kafir dan para pendosa ketika ruhnya dicabut dari jasadnya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Musa Al-Utsaimin, kadat an tatamassaqa jasaduha. Jasadnya itu nyaris tercabik-cabik. Ya, jasadnya itu nyaris tercabik-cabik. Kenapa? Karena ruhnya itu menggenggam jasadnya dengan sekuat-kuatnya. Ngakar gitu bahasa kita tuh. Nah, naudzubillah. Kemudian kaum muslimatin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah malaikat maut ketika mencabut nyawa anak manusia. Dia dibantu oleh pembantu-pembantunya, mungkin malaikat adab, mungkin malaikat rahmat, mungkin an-nasihat, mungkin an-nasyitah. Kemudian siapa yang akan datang kepada kita? Malaikat maut, jelas. Siapa yang akan mengiringinya? Allahu a'lam. Mungkin an-nasihat wa iyadu billah, dan mungkin juga an-nasyitah. Tetapi yang jelas kematian itu tidak bisa direkayasa. Ya, kematian itu tidak bisa direkayasa. Seseorang tidak bisa mengatakan aku ingin mati pada hari di mana aku berpuasa. Aku ingin mati ketika aku sedang sholat. Aku ingin mati ketika pulang dari pengajian. Gak bisa, Bu, disetting di akal kali, gak bisa. Nah, seseorang itu akan mati dalam keadaan bagaimana, itu disesuaikan dengan bagaimana keadaannya selama hidupnya di dunia. Maka tidak ada husnul khatimah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia, jangan sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian bagian dari orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kecuali kalian bagian dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kecuali kalian itu dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, kematian yang baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara perintah untuk bertakwa dengan peringatan jangan sampai meninggal dunia
kecuali menjadi bagian atau dalam keadaan seseorang itu bertakwa kepada. Berarti tidak ada husnul khatimah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi inna amal bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amalan itu nilainya sesuai dengan bagaimana keadaan akhir. Begitu juga kita, kita orang baik atau orang buruk, nampak itu nanti kematian menjemput kita. Tapi dari Allah dalam keadaan husnul khatimah, orang yang membawa. Tapi kalau kita husnul khatimah berarti kita orang yang jelek menurut Allah. Meskipun mungkin kita dianggap baik oleh manusia. Nah, itu sebabnya sahabat Nabi yang mulia Al-Miqdad Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan, la aqulu li rajulin khairan wa la syurran qattu hatta adara kaifa yuftahu lahu. Kata beliau, aku tidak pernah memvonis seseorang itu baik atau buruk secara mutlak. Hatta adara kaifa yuftahu lahu, sampai aku melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang awalul malaika wa a'maluhum. Jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Nah, insya Allah untuk satu kali pertemuan lagi mungkin ya kajian ini bisa kita selesaikan. Untuk hari ini kita cukupkan. Kalau ada yang dipertanyakan dipersilakan. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Kalau kotoran hewan seperti kotoran sapi dan kambing serta yang lainnya dijadikan pupuk, apakah termasuk najis atau tidak? Kotoran sapi, kambing itu najis atau tidak, Bu? Najis atau tidak? Hah? Tidak kan? Nah, kotor iya, kotor dengan najis itu dua hal yang berbeda. Iya, tanah lumpur pun menurut kita kotor kan. Kalau orang di ladang, di sawah, bajunya terkena lumpur, itu bisa nggak dipakai sholat, Bu? Ya bisa, itu kotor dan najis. Yang kotor itu belum tentu najis. Nah, lumpur yang ada di pakaian, ya, kemudian apalagi tanah yang ada di pakaian itu tidak mengapa dibawa sholat kalau tidak ada pakaian yang lainnya, karena itu tidak najis. Begitu juga dengan keringat. Keringat kotor, keringat itu kotor dalam pandangan kita. Najis tidak, tidak. Begitu juga dengan kotoran hewan. Kotoran hewan maqulul lahmi, ya, kotoran hewan yang daging yang boleh dimakan itu suci. Suci maksudnya tidak najis. Maka kotoran ayam, kotoran apalagi kambing, sapi itu najis. Apa? Suci. Nah, sholat di kandang kambing aja boleh kan? Boleh. Tidak mengapa. Nah, karena kotoran hewan-hewan maqulul lahmi, ya, hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, itu kotorannya tidak najis. Nah, yang najis itu adalah kotoran hewan muharramul lahmi, yang dagingnya itu haram untuk dimakan. Di situ pun ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan yang haram itu cuma yang najis saja seperti anjing dan babi. Adapun kalau kucing, ini ada khilaf. Nah, kucing itu haram kan, Bu? Haram kan? Haram dimakan maksudnya kan? Haram. Najis atau suci kucing? Suci. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Tadi kalau hewan itu daging yang boleh dimakan, kotorannya tidak najis ya. Hewan yang boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Sapi, kambing, apalagi
apalagi ayam, bebek dan seterusnya. Yang kedua, hewan yang dagingnya dilarang untuk dimakan. Hewan yang dagingnya dilarang untuk dimakan ini ada dua. Yang pertama dia hewannya najis seperti anjing dan babi, itu otomatis kotorannya juga najis. Yang kedua, ya, hewan ini memang dilarang untuk dimakan dagingnya, tapi dia suci seperti apa? Kucing. Kemudian apa lagi? Kemudian keledai Cina. Ini ada perbedaan pendapat. Itu kotorannya najis atau tidak. Maka ada khilaf kotoran kucing itu najis atau tidak. Ada yang mengatakan najis. Kenapa? Karena dagingnya dilarang untuk dimakan. Ada yang mengatakan suci karena dia hewannya juga suci. Walaupun memang dagingnya tidak boleh dimakan, itu karena dia tidak boleh disembelih. Nah, jadi kalau pupuk itu terbuat dari kotoran hewan, makulul lahmi, hewan yang apa tadi daging yang boleh disembelih, ya maka pupuknya itu suci. Nah, tanamannya juga suci. Yang jadi pertanyaan kan begini, Bu, kalau itu kotoran hewan yang najis, kotoran babi misalnya, atau kotoran manusia, ya Bu, atau air seni manusia dipupukkan ke mangga, mangganya najis atau suci, Bu, halal atau haram? Ah, mangga dipupuk pakai kotoran manusia, najis kan kotoran manusia? Nah, dipupuk pakai kotoran babi. Kemudian jadilah mangga. Mangganya suci atau najis, halal atau haram, Bu? Hah? Halal. Kenapa? Karena sudah terjadi yang namanya istihlak. Istihlak itu apa? Istihlak itu unsur najisnya sudah tidak ada lagi kan? Unsur najisnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak terdeteksi. Yang kita makan itu mangga, tidak ada kaitannya dengan najisnya. Nah, apakah ada tanda-tanda husnul khatimah? Ada. Nah, ada. Tanda-tandanya itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sekitar 23 atau 24. Nah, sekitar 23 atau 24, dan beliau mengatakan ini bukan pembatasan. Ini hanya yang sempat kami simpulkan dari dalil-dalil syar'i. Kemudian Syekh Muhammad bin Mus, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Ahkamul Janaiz itu mengumpulkan ada 18 tanda husnul khatimah. Ada 18 tanda itu. Tanda terbesar adalah seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu tanda terbesar. Kemudian di antaranya juga adalah meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian seseorang meninggal dunia dalam keadaan dahinya itu berkeringat. Kemudian seseorang itu meninggal dunia karena melahirkan. Kemudian seseorang itu meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Kemudian seseorang meninggal dunia karena dia tenggelam. Kemudian seseorang meninggal dunia karena dia sakit perut. Nah, kemudian sakit lepra. Kemudian seseorang itu meninggal dunia karena mempertahankan jiwanya atau mempertahankan hartanya. Dan seseorang meninggal dunia karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang paling umum adalah seseorang itu meninggal dunia ketika dia sedang mengerjakan amal saleh apapun itu. Nah, ya tidak perlu nanti sesekali kita bahas ya tanda-tanda husnul khatimah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada sekitar 23 atau 24 yang dibahas oleh Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janaiz ada 18 tanda. Ini ada satu pertanyaan lagi. Iya, bentar ya. Iya. Apakah perdekatan laki dan perempuan dalam suatu pekerjaan itu dibolehkan dalam Islam yang syar'i, karena hal itu tidak bisa menghindar dan kita dapat merasakan dalam suatu ruangan ada musik dan hati menolak. Yang pertama, hukum asal ikhtilaf bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram.
Ya, karena zina itu haram dan segala sesuatu yang menjadi sarana mengantarkan kepada perzinahan juga haram. La taqrabu az-zina. Allah mengatakan jangan kalian dekati zina. Itu larangan untuk berzina atau mendekati zina? Mendekati zina. Ya, maka memandang lawan jenis yang bukan mahram itu haram. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu juga haram. Ya, haram. Kalau dalam pekerjaan di sana ada ikhtilaf, sejauh mana ikhtilafnya di sini kan tidak disebutkan. Ya, kalau dia satu ruangan, itu satu ruangan kondisinya seperti apa, bagaimana, itu tidak disebutkan. Tapi hukum asal ikhtilaf, ikhtilaf itu campur aduk, kan? Ikhtilaf itu campur aduk laki-laki dan perempuan itu diharamkan. Karena tidak bisa menghindar dan kita dapat bersabar dalam satu ruangan ada musik. Ya kita tidak boleh mendengarkan musik. Nabi SAW mengatakan wa idza marru bil lagwi marru kirama. La yashhaduhu zur wa idza marru bil lagwi marru kiram. Itu ayat tentang sifat-sifat rahman di akhir-akhir surah Al-Furqan. La yashhaduna zura. Mereka itu tidak menyaksikan kekejian, tidak menyaksikan kekejian. Kekejian di sini kata para ulama ada dua macam. Pertama kekejian secara umum, kemudian yang kedua kekejian secara khusus. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah al-ghina wal ma'azib, nyanyian dan alat musik. Maka ayat berikutnya wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sehingga kalau mereka itu melewati al-laghu, sesuatu yang sia-sia, mereka itu melewatinya dengan cara yang terhormat. Disepakati oleh para ulama, al-laghu di situ adalah laghul hadis. Laghul hadis itu perkataan yang sia-sia, dan laghul hadis menurut perkataan para salaf adalah al-ghina wal nasib, nyanyian dan alat musik. Nah, jadi ya, hukum asalnya kita berada di ruangan yang di sana diperdengarkan musik, hukumnya haram. Kalau kita belum bisa keluar di sana, ya kita harus mengingkari hal tersebut dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu lagi. Betul-betul. Ini adalah berkata salafi cuma kulit aja tidak sampai ke tujuan. Orang itu berkata ma'rifat. Ini kan perkataannya orang sufi. Ya, mereka mengatakan syariat itu cuma kulit saja. Ya, puasa, sholat itu cuma kulit saja. Tujuan beragama kata mereka adalah makrifat mengenal Allah. Nanti kalau sudah kenal Allah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Ini tipuan syaitan. Nah, ini kalau iblis. Mereka merasa mengenal hakikat. Mereka mengatakan beragama itu kan untuk makrifat. Makrifat itu adalah seseorang mengenal Allah. Mengenal Allah itu mereka mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan mencapai ma'rifat kalau dia mengetahui Allah wahidun fi dzatihi la qasima lahu wa wahidun fi sifatihi la syabiha lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Seseorang itu mengetahui Allah itu zatnya esa, tidak terbagi-bagi. Sifatnya esa, tidak ada yang menyerupainya. Dan perbuatannya juga esa, tidak ada yang menjadi sekutu bagi. Itu bagi mereka tauhid. Dan itu cuma tauhid rububiyah. Maka mereka kalau ikut suluk nanti ditauhid oleh tuan gurunya, ya, tentang makna tauhid ini, mereka dikatakan sudah mencapai ma'rifat. Bahkan sebagian mereka mengatakan sudah jumpa dengan Allah. Itu kedustaan. Tak ada yang jumpa dengan Allah sebelum kiamat itu tegak. Nah, ini ocehannya orang-orang sufi. Nah, ini ocehannya orang-orang sufi. Mereka mengatakan syariat itu cuma kulit. Syariat itu hanya untuk orang awam. Ya, dalam tujuan beragama menurut mereka adalah makrifat mengenal Allah. Nah, mengenal Allah. Jadi kalau orang sudah sampai makrifat itu dia tidak terikat dengan syariat, bebas dari takwil, bebas dari perintah dan larangan. Itu menurut mereka. Pertanyaannya, Nabi pernah nggak pensiun dari syariat pun? Tidak pernah. Makanya suatu malam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala ketika beliau sedang sholat malam,
ada suara yang berkata kepadanya, ya Abdillah, wahai Abu Abdillah, nah, jituka liukhallisaka minat dzakari. Sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membebaskanmu dari taklid, untuk membebaskanmu dari perintah dan larangan syariat. Kama qala rabbuka, sebagaimana Allah telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Wa ana al-yaqin tajituka, dan akulah al-yaqin itu, aku sudah datang kepada. Kemudian beliau ambil sendalnya, beliau lemparkan ke arah suara tadi, setan tahu. Nah, karena dia tahu itu pasti ucapan setan. Coba kalau orang sekarang bu, sholat malam, tahajud, datang suara seperti itu, ngaku jadi wali lah itu bu, atau ngaku jadi nabi. Nah, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa al-yaqin bu? Al-maut, kematian. Al-yaqin kata para ulama al-mutaqayyadul wuqu'. Al-mutaqayyadul wuqu', sesuatu yang diyakini kedatangannya. Apa yang diyakini kedatangannya? Kematian. Tidak ada yang mengingkari adanya kematian, bahkan orang kafir dan orang ateis sekalipun. Jadi wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Sembah Rabbmu, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Mutaqayyadul wuqu', sesuatu yang diyakini kedatangan, tidak diragukan kedatangannya, yaitu kematian. Bukan datangnya bisikan kayak begitu. Nah, ini ucapan orang-orang sufi, mereka itu pendusta. Ya, mereka itu pendusta. Ada tuan gurunya, tuan Khalifah, ditegur oleh seseorang, Pak Khalifah, kenapa tadi nggak sholat Jumat? Lancang, kok dia pula aku nggak sholat Jumat? Aku tadi sholat Jumat. Kok sholat Jumat di mana? Di Raudhah. Aku sholat Jumat di Masjidil Haram, katanya. Padahal ketemunya sholat duhur. Nah, sholat apa? Sholat asar. Sholat asar di Baghdad Batu di Masjidil Haram itu belum Jumatan kok. Karena beda waktu sholat di kita dan di Makkah itu 4 jam. Tadi ngakunya dia sholat Jumat di mana? Di Masjidil Haram. Jumpa ini dengan orang yang menegurnya sholat asar. Kita sholat asar di Makkah itu belum sholat. Dan di antara mereka ada yang mengaku berjumpa dengan Allah. Anak punya sepupu, ya sekarang tinggal di Manado. Dulu dia mengajar di MTS Islamiyah Bukit Damar Sempangkan. Suatu hari didatangi oleh khalifah itu. Tanya, ngajar apa deh? Ngajar Quran, hadis, akidah, akhlak. Udah pernah jumpa Allah? Ya belum Pak. Oh kalau gitu kan nggak punya hak mengajarkan agama Allah. Bapak sudah pernah jumpa Allah? Ya sudah lah. Gimana caranya? Ikut suluk kau. Disuruh ikut suluk. Nah, kemudian yang terakhir, ini tadi sudah. Ya bu, satu lagi yang kemudian apa? Olahraga tidur pagi? Ya tidak masalah. Tidur pagi itu kan seseorang tidak harus duduk ya, tidak harus duduk di tempat sholatnya. Bisa dikerjakan sambil beraktivitas, boleh sambil masak, asalkan jangan sambil di kamar. Sambil beraktivitas juga boleh, asalkan aktivitasnya itu adalah aktivitas yang pantas, ya, aktivitas yang pantas untuk berpikir. Nah, sambil di dalam perjalanan, ya, subuh hari berangkat ke tempat kerja itu sambil berpikir boleh, kemudian sambil masak juga boleh, sambil beraktivitas boleh, dengan ketentuan di tempat yang suci, ya, bukan di kamar mandi, bukan pula di tempat-tempat yang najis, dan dia dalam keadaan yang pantas untuk berpikir, ya, dalam keadaan yang pantas untuk berpikir. Ada sih keadaan seseorang itu di mana dia tidak pantas berpikir, misalnya ketika dia sedang menyingkap pakaiannya. Nah, walaupun dia berpikir itu tidak diwajibkan untuk aurat, tapi setidaknya dia memakai pakaian yang bagus. Sudah ya? Nah, saya berterima kasih. Bila kita berjumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Hafidahullah Ta'ala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, orang tua Ustadz dan juga guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu fi mizan hasanatik, ahsanallahu ilaik, wa kataballahu ajrak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada akhwati fillah yang offline maupun online dan juga media partner yang sudah menghadiri kajian siang hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan pelajari bersama dapat bermanfaat serta menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim musyrifah Syifaul Qulub. Kami mohon maaf dalam penyelenggara kajian ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.